Halo semua, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Rio di sini. Hari ini gue bersama sahabat lama saya, Sanca Khatulistiwa. Alhamdulillah sudah dapat jadwal. Apa kabar, Cak? Baik, gimana yo? Ya beginilah kehidupan. Sulit. Gila, kita nggak ketemu lama banget ya. Lu PSBB di rumah aja ya? Di rumah. Selama hampir 4 bulan, masuk bulan keempat gue di rumah terus selama pandemi ya. Karena memang nggak ada kerjaan juga, industri film totally mati. Stop. Asosiasi apa? Maksudnya kegiatan asosiasi casting? Oh, paling kalau dari asosiasi casting ya kita melakukan IG live untuk mengisi waktu luang. Seperti itu sih. Jadi teman-teman yang belum tahu, Sanca ini ketua Asosiasi Casting Indonesia. Periode 2020 ya? 2019, kan 2020 ya? 2020? Ya, 2020 sampai 2024. 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapat masukan-masukan dan update-update nih mengenai industri dari Mas Sanca. Lu tuh awal karir dulu harus, Cak? Oke, kalau menjelaskan awal karir, gue memang berangkat dari teater awalnya. Gue berlatih teater sebagai pemain segala macam sampai gue di semester 1 kuliah, gue aktif di teater. Kemudian gue kuliah di perfilman di IKJ waktu itu. Setelah gue nggak sampai lulus sih, maksudnya selama gue kuliah gue sempat di iklan waktu itu tahun 2006 gue memulai karir di iklan sebagai production assistant. Oh. Dari situ gue di iklan, kemudian 2007 almarhum abang gue ngajak gue untuk mau nggak kerja bareng gue di film. Nah itu awal karir gue untuk memulai di film, dan itu gue masih kuliah saat itu. Jadi gue kuliah sambil kerja di film. Dan saat gue berawal di kerja di film itu, gue masih sebagai asisten talent koordinator dan asisten casting. Asisten talent koordinator dan asisten casting, dua tuh. Udah talent koordinator, asistennya lagi? Iya. Dan kerjaan gue di kantor saat itu cuma ngepel bersih-bersih. Gue datang ke kantor bersih-bersih satu rumah, selesai casting segala macam, gue bersih-bersih lagi. Selama 6 bulan. Itu yang gue lakukan. Itu gue baru tahu kalau lu bersih-bersih. Dan memang selama itu gue cuma sekedar duduk, mengamati, ngobrol, apa segala macam. Tapi gue tidak diperbolehkan untuk casting karena gue belum ada pengalaman. Gue nggak boleh mengcasting orang. Jadi ya gue cuma ngamati selama proses casting aja. Itu awal gue mencoba ya. Dan setelah itu di 2008 gue mendapatkan kesempatan untuk memegang film pertama gue. Film apa tuh? Roman Picisan. Waktu itu sutradaranya Mas Rako Priyanto. Gue diberikan kesempatan karena waktu itu yang diminta tadinya almarhum abang gue, Sakti, tetapi karena Sakti jadwalnya bentrok, akhirnya gue lah yang dimajuin sama Sakti. Mau nggak nih ada film, bantuin. Dan merekanya juga, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada lo kan ya untuk supervisi, ada almarhum. Ya udah nggak apa-apa. Gue jalan pertama kali film di situ. Dan dari situ gue udah sampai 11 film mungkin sama Mas Rako. 11 film? Iya. Sampai sekarang? Iya. Sama Mas Rako doang? Itu yang film gue sama Mas Rako ya, itu ada 11 kalau nggak salah. Kalau di luar Mas Rako ada berapa? Gue nggak ngitung. Berarti dari tahun berapa tuh? 2006 ya? 2006 gue di iklan. Iya, maksudnya awal bener-bener 2007 lah. 2007? Itu awal kita kenal di situ kan, 2007 itu. 2007, di Rex Cinema? Iya. Itu waktu itu kalau nggak salah film Jalan Umum 3? Iya. Iya. Itu film pertama gue. Film pertama lu ya? Sebagai asisten casting? Asisten casting, asisten telco. Dan lu sampai sekarang masih mengcasting kan pastinya kan? Masih, tetapi mungkin sudah tidak seproduktif sebelumnya ya, karena gue paling setahun itu paling banyak cuma 3 film. Dan gue agak picky untuk memilih film ya, kalau gue nggak kenal atau gue nggak suka ya gue nggak akan ambil. Kalau lu nggak suka ceritanya? Ya. Kalau ataupun gue nggak kenal, even gue misalkan gue suka ceritanya tapi gue nggak kenal, belum tentu gue ambil juga. Tapi kalau misalkan oke, gue suka ceritanya, ada yang gue kenal, bisa jadi gue ambil. Tapi kalau memang ceritanya memang bagus, ya gue akan ambil walaupun orang itu gue nggak kenal, gue akan ambil. Nah, lo waktu kuliah, itu lo jurusan lo apa? Oke, waktu gue kuliah itu gue ngambil produksi film. Jadi sebenarnya kalau gue lulus harusnya gue menjadi produser. Tapi memang
awal memulai karir di iklan gue memang di produksi, production assistant. Tapi seiring berjalannya karir, gue banyak bekerja di sebagai casting director. Walaupun pada akhirnya sekarang beberapa tahun belakangan ini gue sudah mulai kembali ke arah produser ataupun ke sutradara. Oke, Cak. Dari semua profesi yang sebenarnya lu bisa lakukan, kenapa casting? Kenapa gue memilih dan lama di casting gitu ya? Oke, karena tanpa gue sadar, lama-lama gue nyaman di profesi casting ini karena setiap hari gue berinteraksi dengan orang. Jujur, gue ini tipikal orang yang introvert. Gue main game, baca buku, dan gue jarang berinteraksi sama orang. Pada saat gue harus melakukan proses casting, gue harus bertemu dengan orang. Gue harus menjelaskan pada orang mengenai proses casting yang akan dijalani. Dari situ lama-lama merubah kepribadian gue secara keseluruhan, dimana darinya gue introvert sampai gue bisa talkatif, gue bisa berbicara dengan banyak orang. Dari situ pada akhirnya gue merasa bahwa gue nyaman di posisi ini. Walaupun mungkin problemnya adalah profesi casting director belum banyak yang mengetahui atau belum banyak yang menganggap profesi casting itu penting. Gitu. Itu terjadi kok, banyak PH yang menganggap casting cuma sekedar orang manggil talent udah, tanpa mereka bisa menelaah atau bisa membongkar lebih jauh bahwa proses casting itu kita harus mencari talent yang sesuai dengan karakter yang dibutuhkan oleh sebuah film. Seperti itu. Nah, sekarang gini maksud gua, kita nggak pungkirin lah, yang namanya produksi film itu adalah sebuah bisnis. Which is dalam bisnis pasti ada beberapa strategi-strategi dari si produser itu untuk membuat filmnya lebih laku. Contohnya, sejauh gua kenal lu kan banyak nih memperjuangkan artis-artis baru yang bahkan mungkin sebelumnya belum pernah di film atau mungkin baru 1-2 film tapi tidak berhasil atau mungkin dianya juga kualitasnya kurang baik. Nah, tapi apa sih biasanya yang membuat lu memperjuangkan talent sampai sebegitunya? Oke, yang pertama mungkin insting gue bahwa talent ini tepat untuk karakter tersebut. Yang kedua, yaitu memang gue yakin dengan si talent bisa menghidupi karakter di dalam film tersebut. Walaupun memang anggaplah dari 10 film yang sudah gue kerjakan, mungkin yang bisa mengeluarkan talent baru cuma 1 atau 2. Karena memang problemnya di kita juga, memang ada talent baru yang secara karakter bagus apa segala macam, tapi kemampuan aktingnya tidak. Nah, ini juga buat pembelajaran buat teman-teman ya, bahwa pada saat masuk ke dalam industri film, yang harus diketahui adalah industri film ataupun sinetron ataupun industri ini, kemampuan akting itu harus diasah. Jadi jangan cuma datang pengen jadi artis tapi tidak mengasah kemampuan akting. Itu. Nah, mayoritas yang sudah gue casting ataupun yang berhasil gue orbitkan, mereka sudah ada kemampuan akting dan ada kemauan untuk coba berulang kali. Gitu. Karena kadang kan ada orang yang berpikir udah casting 1 kali, 2 kali, kok gue dipanggil lagi, ngapain sih? Emang casting kemarin nggak cukup? Nah, itu bukan berarti tidak cukup, tapi kita kan perlu meyakinkan sutradara, produser, investor bahwa kalian tepat. Nah, kalau gue panggil berkali-kali, itu tujuannya untuk memperlihatkan kepada orang-orang itu, produser, sutradara, dan investor, bahwa kalian memiliki acting yang bagus dan kalian memang tepat untuk karakter tersebut. Jadi jangan kapok atau jangan kaget kalau harus dipanggil berkali-kali. Walaupun terkadang juga gue panggil berkali-kali belum tentu lolos juga. Itu juga terjadi ya. Ya, karena memang ada faktor X di mana ternyata lawannya memang lebih bagus, atau lo dicoba berkali-kali segitu aja, lo nggak berkembang. Jadi ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga.